Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ramadan dari lokal HTN 6B dengan nomor induk mahasiswa 10621072. Saya akan menjelaskan materi hukum acara pidana yang dari kelompok 5 yang berjudul persidangan. Pengertian persidangan. Persidangan yaitu tahapan penting dalam proses pengambilan keputusan hukum. Ini adalah tempat di mana pihak-pihak yang bersengketa seperti penggugat dan tergugat menghadapkan argumen-argumen mereka di hadapan hakim atau juri yang netral. Di sini bukti-bukti disajikan, kesaksian diberikan, dan hukum diterapkan untuk memutus hasil dari kasus tersebut. Persidangan juga memberikan kesempatan bagi pihak-pihak yang bersengketa untuk memperoleh keadilan dan menyelesaikan konflik secara adil. Proses pemeriksaan perkara. Yang pertama, pembacaan surat dakwaan, yang mana prosesnya yaitu hakim ketua sidang meminta terdakwa mendengarkan pembacaan surat dakwaan. Jaksa membacakan surat dakwaan bisa berdiri atau duduk dan dapat bergantian dengan rekannya. Yang ketiga, hakim ketua menanyakan kepada terdakwa apakah ia memahami dakwaan tersebut. Jika tidak, jaksa wajib memberikan penjelasan. Eksepsi dari terdakwa. Eksepsi ini berupa tangkisan atau keberatan dan sanggahan mengenai keabsahan formal gugatan, bukan pokok perkara. Proses eksepsi. Pengajuan eksepsi. Yang pertama, hakim menanyakan apakah terdakwa atau penasihat hukum mengajukan eksepsi. Yang kedua, eksepsi dapat meliputi keberatan tentang kompetensi pengadilan, keabsahan dakwaan, atau pembatalan dakwaan. Yang ketiga, proses tanggapan melibatkan penuntut umum atau replik dan terdakwa atau penasihat hukum atau duplik. Pemeriksaan saksi-saksi. Proses pemeriksaan saksi-saksi itu dilakukan oleh pengacara dari kedua belah pihak. Tuntutan pidana berupa surat tuntutan berisi pembuktian dakwaan berdasarkan alat bukti di persidangan dan kesimpulan tentang kesalahan terdakwa. Proses surat tuntutan diajukan setelah pemeriksaan saksi, ahli, dan terdakwa selesai. Pertimbangan tuntutan, hal-hal yang memberatkan dan meringankan dalam tuntutan. Forum dialogis antara terdakwa dengan jaksa penuntut umum. Pledoi. Yang pertama itu pledoi atau pembela. Pembelaan bertujuan untuk membebaskan terdakwa atau meringankan hukuman. Replik. Jaksa menanggapi pembela terdakwa atau penasihat hukum. Duplik. Terdakwa atau penasihat hukum menanggapi replik jaksa. Dari replik dan duplik dibuat suatu kesimpulan yang menyimpulkan semua tanggapan dan tangkisan sebelum majelis hakim mengambil sikap dan menyusun keputusan. Yang selanjutnya itu musyawarah hakim. Proses musyawarah hakim, yang pertama, acara terakhir sebelum majelis hakim mengambil suatu kesimpulan atau sebelum majelis hakim mengucapkan putusan, dan yang kedua dilakukan dalam sidang tertutup. Sidang bersifat tertutup, hanya hakim yang mengetahui hasil musyawarah. Yang selanjutnya, putusan hakim. Hasil musyawarah yang bertitik tolak dari suatu dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan. Penilaian dari putusan hakim adalah apa yang didakwakan dalam surat dakwaan terbukti serta menilai apa yang didakwakan memang benar terbukti. Hakim harus mengutamakan keadilan di atas kepastian hukum. Idealnya putusan harus membuat 3 unsur, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Jenis putusan hakim. Jenis putusan hakim yaitu ada 3. Putusan yang pertama yaitu putusan bebas, yang mana terdakwa tidak terbukti bersalah. Putusan bebas
terjadi karena terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai mana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum di dalam surat dakwaan. Dakwaannya tidak terbukti apabila tidak memenuhi apa yang disyaratkan dalam pasal 183 KUHP. Yang kedua yaitu putusan lepas dari segala tuntutan. Jika terdakwa terbukti bersalah tetapi terdakwa tidak dapat dipidana karena perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut bukan perbuatan pidana tetapi masuk ke ranah hukum perdata atau hukum dagang atau hukum adat. Yang ketiga yaitu putusan pemidanaan. Jika terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman menurut pasal 193 ayat 1 KUHP, maka pengadilan menjatuhkan pidana. Itu saja penjelasan dari saya untuk materi kelompok 5 hukum acara pidana. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.